Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat Ibu Prafinisi, aku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai batas maksimum pemberian kredit, kualitas dan korektabilitas kredit, dan juga restrukturasi kredit. So, di next slide. Sebelum memaparkan materi terkait materi tersebut, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ari Febriansyah dengan NIM belakang 134, lalu ada rekan saya, Muhammad Ridwan dengan NIM belakang 124, ada Abin Pranata dengan NIM belakang 126, ada Sani Muhammad dengan NIM belakang 138, dan ada Reno Mikael Ludin dengan NIM belakang 208. So, di next slide. Untuk itu, saya perkenalkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi yang berkaitan. Padanya, waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini akan membahas batas maksimum pemberian kredit. Jadi penempatan dana yang terkonsentrasi dapat meningkatkan risiko bank. Untuk mengurangi potensi kegagalan, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan diversifikasi portfolio penyediaan dana, terutama melalui pembatasan penyediaan dana seperti BMPK atau LLL. BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana terhadap modal bank, mencakup modal inti dan modal pelengkap atau dana bersih kantor pusat dan cabang bank asing. Selanjutnya mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. Jadi proses penyediaan dana oleh bank mencakup sejumlah bentuk keuangan seperti pemberian kredit, berinvestasi dalam surat berharga, menempatkan dana pada instrumen keuangan tertentu, terlibat dalam derivatif kredit, dan melibatkan berbagai bentuk transaksi keuangan. Bisa di next. Selanjutnya mengenai pengendalian bank. Jadi dibagi 4, jadi ada pengendali bank, pengendali bersama-sama, badan hukum yang dikendalikan, serta perusahaan afiliasi. Yang pertama mengenai pengendali bank. Jadi jika seorang mengontrol bank, anggota keluarga yang terkait juga dianggap mengendalikan bank. Contohnya PTA dan PTA1 dianggap mengendalikan bank jika PTA1 memiliki saham bank. Selanjutnya pengendali bersama-sama. Apabila PTA menjadi pengendali utama bank, PTA1 dan PTA2 dianggap bersama-sama mengendalikan bank melalui kepemilikan saham. Dapat lihat pada gambar 2 di mana PTA sebagai pengendali utama bersama PTA1 dan PTA2 semuanya dianggap sebagai pihak terkait dengan bank. Selanjutnya badan hukum yang dikendalikan. Tidak ada batasan jenjang untuk menentukan badan hukum yang dikendalikan oleh bank. Gambar 3 menunjukkan bahwa PTB dan PTB1 dan badan hukum terakhir yaitu ultimate subsidiary. Semuanya dianggap sebagai pihak terkait dengan bank. Karena semuanya berada di bawah kendali bank melalui PTB1 secara bertingkat. Dan yang terakhir adalah perusahaan afiliasi. Kriteria kepemilikan saham 10% atau 20% digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan dianggap terkait dengan bank. Pada gambar 4, PTA dan pengendali akhir dianggap sebagai pihak yang mengendalikan bank karena memiliki saham PTC1 dan PTC2 sebesar 20%, serta PTC sebesar 10%. Oleh karena itu, PTC1 dan PTC2 dianggap terkait dengan bank. Bisa di next. Berikut ini adalah gambar dari skema pengendalian bank. Untuk gambar 1 ini menggambarkan bagaimana skema dari pengendali bank. Kemudian ini gambar kedua mengenai skema pengendali bersama-sama. Dan yang ketiga adalah badan hukum yang dikendalikan. Dan yang terakhir adalah skema dari perusahaan afiliasi. Bisa di next. Selanjutnya mengenai pengendali dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Jadi mengenai kepemilikan saham memiliki 10% atau lebih saham sendiri atau bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kemudian mengenai hak opsi atau lainnya, hak opsi atau hak alih yang jika dieksekusi memberikan kendali atas 10% atau lebih saham. Kemudian mengenai kerjasama untuk pengendalian, melakukan kerjasama atau tindakan bersama-sama dengan atau tanpa perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan pengendalian. Kemudian kepemilikan saham yang signifikan memiliki 10% atau lebih saham perusahaan lain dan menjadikan kepemilikan saham terbesar atau memiliki 25% atau lebih saham perusahaan sendiri atau bersama-sama. Kemudian ada tambahan lagi hak opsi pengendalian saham, hak opsi atau hak lain jika dieksekusi memberikan kendali atau kepemilikan saham perusahaan. Kewenangan pimpinan memiliki kewenangan menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan atau direksi perusahaan. Kemudian kemampuan kebijakan operasional dan keuangan bisa menentukan kebijakan operasional dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir mengenali pengendalian strategis dan saham itu dapat mengendalikan pengendali lain, menetapkan kebijakan strategis dan mengendalikan satu atau lebih perusahaan dengan kepemilikan saham 10% atau lebih bersama-sama. Boleh, next. Kemudian mengenai penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Jadi batas maksimum itu penyediaan dana kepada peminjam selain pihak terkait tidak boleh melebihi 25% dari modal inti bank. Selanjutnya, bank menilai hubungan antar peminjam dengan mempertimbangkan kepemilikan, pengelolaan, dan keterkaitan keuangan. Selanjutnya, kriteria melibatkan kontrol antar peminjam, pengendalian oleh pihak yang sama, kehadiran anggota direksi dewan komisaris yang serupa, hubungan keuangan, dan penerbitan jaminan. Dan yang terakhir, bank berkomitmen untuk memastikan bahwa hubungan erat melalui kepemilikan, pengelolaan, atau keuangan tidak melampaui batas yang telah disesuaikan dengan modal inti bank. Selanjutnya, mengenai pengecualian dari penggolongan kelompok peminjam. Yang pertama itu ada tidak berlaku untuk fasilitas penyediaan dana dan jaminan dari asuransi, perusahaan penjamin, dan pemerintah. Kemudian dikecualikan dari penggolongan kelompok minjam dengan syarat pengawasan penilaian kelayakan, risiko langsung, dan perjanjian langsung dengan bank. Kemudian dikecualikan dengan syarat perusahaan inti bukan pihak terkait, perusahaan plasma bukan anak perusahaan cabang inti, dan perjanjian langsung oleh bank.
Kemudian harus ada pengawasan, penilaian kelayakan, risiko langsung, perjanjian langsung, pembayaran untuk keuntungan bank tanpa jaminan dari perusahaan. Selanjutnya termasuk syarat perusahaan inti bukan pihak terkait, perusahaan plasma bukan anak perusahaan cabang atau inti, dan perjanjian langsung oleh bank. Selanjutnya pemerintah dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam, tidak berlaku hubungan keuangan untuk menyedia dana dalam kegiatan usaha bank, dan yang terakhir adalah tidak berlakunya hubungan keuangan untuk jaminan dari asuransi, perusahaan penjamin, dan pemerintah. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sani Muhammad. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya di sini ada perhitungan penyediaan dana. Jadi penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan penyediaan dana besar merupakan seluruh penyediaan dana dalam posisi banking book dan trading book. Di sini ada definisi trading book dan banking book. Yang pertama trading book yaitu seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk yang pertama tujuan diperdagangkan dan dapat dipindah tangan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri atau propriety position atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan dan dalam rangka pembentukan pasar. Yang kedua, tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam trading book. Lalu di sini ada definisi banking book, yaitu semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam trading book. Lalu di next. Selanjutnya di sini ada perhitungan BMPK untuk kredit. Yang pertama, penyediaan dana berupa kredit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada debitur. Yang kedua, BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat. Yang ketiga, debitur untuk mengambil alihan tagihan dalam ajak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali, yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi utang. Yang keempat, debitur untuk mengambil alihan dalam ajak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali, yaitu pihak yang menjual tagihan atau kredit. Terus selanjutnya penyediaan dana kepada BUMN. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% dari modal bank. Yang kedua, hubungan antara bank yang berbentuk BUMN atau badan usaha milik daerah dengan peminjam yang berbentuk BUMN dan BUMD dikecualikan dari pengertian pihak terkait sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena pemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, antar BUMN atau badan usaha milik daerah tidak diberlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena pemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang terakhir, dalam hal bank dengan peminjam berupa BUMN atau BUMD memiliki hubungan pengendalian selain hubungan pemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penyediaan dana kepada BUMN atau BUMD termasuk tersebut diperhitungkan sebagai BMPK pada pihak terkait. Lalu ada teknik mitigasi risiko kredit. Itu di sini bank wajib menerapkan teknik MRK atau mitigasi risiko kredit yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK. Dalam bank mengakui keberadaan agunan, garansi, peminjaman atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Lalu next. Lalu selanjutnya di sini ada bagian dana yang mendapat proteksi dalam teknik MRP. Di sini ada dua. Bagian pertama, bagian dari penyediaan dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai penyediaan dana pada penjamin atau penerbit agunan. Yang kedua, ada bagian dari penyediaan dana yang tidak mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang tidak dijamin ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada peminjam. Boleh next. Sini ada bagian yang dijamin diperhitungkan dalam BMPK yaitu sebesar nilai yang diakui dalam teknik MRK. Berupa ada 4 poin di sini. Yang pertama ada bagian dari penyediaan dana yang mendapat perlindungan dari agunan untuk penyediaan dana dengan teknik MRK, agunan pada pendekatan sederhana. Ada yang kedua, nilai agunan setelah memperhitungkan pengurangan nilai terhadap masing-masing nilai untuk penyediaan dana dengan teknik MRK, agunan pada pendekatan komprehensif. Yang ketiga, bagian dari penyediaan dana yang dijamin dengan garansi untuk penyediaan dana dengan teknik MRK garansi. Yang keempat, bagian dari penyediaan dana yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk penyediaan dana dengan teknik MRK penjamin atau asuransi kredit. Boleh next. Lalu selanjutnya ada perlakuan BMPK tertentu. Di sini perhitungan BMPK dikecualikan untuk ada 3 penyediaan dana kepada pemerintah pusat, penempatan pada Bank Indonesia, dan pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia. Bagian penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari perhitungan BMPK. Lalu ada pelampauan BMPK. Di sini penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penurunan modal atau modal inti tier 1 bank. Lalu ada perubahan nilai tukar. Lalu selanjutnya ada perubahan nilai wajar. Selanjutnya penggabungan usaha, perubahan struktur pemilikan, dan perubahan struktur pengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait atau kelompok peminjam, atau yang terakhir perubahan ketentuan pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan. Di sini ada contoh BMPK untuk perserorangan. Jadi di sini ada contohnya. Pertama ada PT Bank Permata Hati memiliki modal 150 miliar per 31 April 2022.
Modal tersebut sebesar 40% sampai dimiliki oleh saudara Umar Bakri. Pada tanggal 10 Januari, Bank Permata Hati menyetujui permohonan kredit saudara Umar Bakri sebesar 24 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Grace period 1 tahun, tingkat bunga 18%. Jadi komitmen kredit ini dicairkan secara bertahap sebagai berikut. Jadi pencairan pada tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2022 yaitu 6 miliar, lalu pada tahap kedua 6 miliar juga di tanggal 15 Maret 2022, lalu di tahap ketiga pada 15 Mei 6 miliar juga, lalu di terakhir tahap keempat pada tanggal 15 Juli 2022 cairannya 6 miliar juga. Lalu Umar Bakri di sini memiliki pemilik 40% saham Bank Permata Hati. Dengan demikian Umar Bakri digolongkan dengan pihak terkait, sebab itu BMPK yang harus ditaati oleh bank adalah maksimum 10%. Pada tanggal 15 Mei 2022, PT Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran karena telah melakukan pencairan dana melebihi BMPK bagi pihak terkait. Jadi perhitungannya dari pencairan tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2022 6 miliar, lalu pencairan tahap kedua pada tanggal 15 Maret 2022 6 miliar, pencairan tahap 3 pada tanggal 15 Mei 2022 6 miliar juga. Jadi biasanya Umar Bakri itu sampai pencairan sampai dengan tahap 2 atau tanggal 15 Maret juga 12 miliar. Jadi belum ada pelanggaran BMPK. Karena BMPK maksimum 10% dikali modal pertama 150 miliar itu sama dengan 15 miliar. Pada pencairan tahap ketiga tanggal 15 Mei terjadi pelanggaran BMPK yaitu sebesar 10% dikali 150 miliar itu 18 miliar sama dengan dikali 10% 18 miliarnya jadi 3 miliar. Lalu ada contoh lain itu perhitungan pelampauan BMPK. Ini kasus pelampauan BMPK Permata Hati memiliki modal 150 miliar telah melakukan komitmen untuk memenuhi permintaan kredit PT Dita Usaha sebesar 30 miliar dengan jangka waktu 1 tahun. Akad kredit ditandatangani tanggal 10 Januari 2022. Permasalahan timbul pada bulan Januari, debitur bersangkutan telah melakukan penarikan seluruh plafon yang diberikan. Sedangkan modal bank untuk posisi akhir Mei 2022 ternyata menurun menjadi 140 miliar. Jadi bagaimana posisi BMPK dan pelaporannya per 31 Mei 2022? Next. Jadi pembahasannya PT Duta Usaha di sini pihak tidak terkait dengan bank. Dalam hal ini BMPK untuk pihak tidak terkait dengan bank sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 5% dari modal inti bank. Kemudian pada akhir Mei 2022 ternyata terjadi penurunan modal bank yang menyebabkan pemberian kredit pada PT Duta Usaha mengalami pelaporan BMPK. Jadi hitungannya penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK dikali 100% lalu dikurang BMPK. Jadi BMPK sebelum penurunan modalnya 25% dikali 150 miliar yaitu 37 miliar 500 juta. Artinya pencairan terkait 37 miliar 500 juta belum melanggar atau melampaui BMPK. Pada akhir Mei 2022 modal inti menjadi 140 miliar sehingga BMPK untuk pihak terkait maksimum 25% dikali 140 miliar sama dengan 35 miliar. Dengan demikian pelampauan BMPK adalah 37 miliar 500 juta dikurang 30 miliar sama dengan 2 miliar 500 juta. Next. Selanjutnya di sini ada perhitungan BMPK untuk kelompok pinjam. Di sini ada contoh perhitungan BMPK untuk kelompok pinjam yaitu Bank XYZ memberikan fasilitas kredit pada 3 debitur yaitu ABC dengan nilai yang tercatat A 27 miliar, B 3 miliar, dan C 3 miliar. Masing-masing debitur punya hubungan pengendalian sehingga digolongkan dalam satu kelompok peminjam yaitu kelompok pinjam ABC. Modal inti tier 1 Bank XYZ yaitu sebesar 100 miliar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan BOJK ini menetapkan bahwa penyediaan dana bank untuk debitur A, debitur B, dan debitur C dan ke kelompok pinjam ABC ditetapkan masing-masing paling tinggi 25% dari modal inti bank yaitu sebesar 25 miliar. Jadi next. Hal tersebut jadi terdapat 2 pelanggaran BMPK dan penyediaan dana di Bank XYZ. Jadi pelanggaran pertama pelanggaran BMPK atas kredit pada debitur A itu persentase pelanggarannya 27 miliar dikurang atau lebih 100 miliar dikali 100% nanti dikurang 25%, sebenarnya 2%. Pelanggaran kedua itu pelanggaran BMPK atas kredit kepada kelompok pinjam ABC itu 27 miliar ditambah 3 miliar ditambah 3 miliar ditambah 100 miliar hasilnya nanti dikali 100% baru dikurangi 25%, hasilnya sama dengan 8%. Selanjutnya contoh pengompokan pinjam dalam beberapa kelompok pinjam. Di sini ada Bank FSI memiliki debitur yaitu kelompok pinjam A yang terdiri dari B, C, D, E, F, G serta kelompok pinjam W yang terdiri X, Y, Z, dan G. Adapun komposisi kepemilikan masing-masing kelompok pinjam A dan kelompok pinjam E dapat dilihat dari gambar tersebut. Di sini ada gambar pengelompokan pinjam dalam beberapa kelompok pinjam. Boleh di next. Nah, ini penjelasannya Bank FSI kemudian memberikan kredit pula kepada G yang dimiliki oleh E sebesar 26% dan Y sebesar 64%. E merupakan anggota kelompok pinjam A, sementara G merupakan anggota kelompok pinjam W. Dalam perhitungan BMPK, penyediaan dana yang diberikan Bank FSI kepada G dihitung pula sebagai penyediaan dana pada kelompok pinjam A dan kelompok pinjam W. Modal inti Bank FSI sebesar 100 miliar. Perhitungan BMPK pada masing-masing kelompok pinjam A dan kelompok pinjam W sebesar 25%. Dari modal inti Bank FSI sebesar 25 miliar. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan penyediaan dana pada kelompok pinjam A sebesar 20 miliar kepada kelompok pinjam W sebesar 15 miliar. Berdasarkan hal tersebut, penyediaan dana maksimum yang dapat diberikan pada G sebesar 5 miliar dan G ditetapkan sebagai anggota dari masing-masing kelompok pinjam A dan W
Dengan demikian, perhitungan exposure peminjam G dalam kaitan dengan menentukan jumlah exposure dari masing-masing kelompok peminjam A dan W yang memiliki pengendalian terhadap peminjam tidak dihitung secara proporsional. Boleh di next. Kemudian terakhir di sini ada contoh BMPK untuk penyediaan dana pada BUMN. Ya, sini ada contohnya BUMN A, ada BUMN yang bergerak di bidang mobil jalan tol. BUMN A mempunyai 2 anak usaha, yaitu PT AP1 dan PT AP2. Hitungan BMPK menghitung penyediaan dana secara langsung pada BUMN dan kepada kelompok BUMN tersebut. Bank X memberikan kredit pada BUMN A, PT AP1 dan PT AP2. Saya yang akan kait sebagai berikut. Di sini ada penjelasan terkaitnya. BUMN A menilai rencana kreditnya 10 miliar. Kredit ini diperoleh tujuan untuk pembangunan kompleks pengaturan BUMN A. Lalu PT AP1 mendapat nilai kreditnya 6 miliar dan PT AP2 terdapat kreditnya 4 miliar. Sehingga total penyediaan dananya 20 miliar. Boleh ke next. Ini dalam hal ini BUMN A mengajukan permohonan kredit baru bertujuan pembangunan jalan tol, dan penyediaan dana baru yang dapat diberikan pada BUMN A harus dihitung secara kumulatif, yaitu berdasarkan exposure yang telah dimiliki bank atas kelompok usaha BUMN A terhadap batasan 30% dari modal bank. Jadi BMPK kepada BUMN untuk tujuan bangunannya dikali 30% dari modal bank, 30% dari 110 miliar sama dengan 33 miliar, lalu total penyediaan dana yang telah diberikan 20 miliar. Lalu di sini penyediaan dana baru yang dapat diberikan untuk pembangunan jalan tol yaitu 33 miliar dikurang 20 miliar sama dengan 13 miliar. Lalu BMK ini lebih besar daripada 8 miliar dibandingkan apabila kredit baru tersebut bukan untuk tujuan pembangunan, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Kemudian next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kita beralih ke kolektabilitas kredit. Di sini kualitas kredit ditetapkan berdasarkan 3 faktor, yaitu ada prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan untuk membayar. Penerapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen, dan juga relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Bisa di next slide. Lalu ini ada faktor penelitian pertama, yaitu ada prospek usaha, di mana penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen yang terdiri dari potensi pertumbuhan usaha dan kondisi pasar dalam posisi debitur dalam persaingan. Di sini ada 2 komponen, yaitu potensi pertumbuhan usaha akan dikategorikan lancar bila mana pertumbuhan usaha baik, lalu akan dikategorikan sebagai dalam perhatian khusus bila mana pertumbuhan usaha itu terbatas, lalu akan dikategorikan sebagai kurang lancar bila mana pertumbuhan terhambat atau tidak terdapat pertumbuhan, lalu akan masuk ke kategori diragukan bila mana kondisi usaha menurun, dan akan dikategorikan sebagai kategori macet bila mana kegiatan usaha dianggap akan mengalami kebangkrutan. Lalu pada komponen kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, itu dikategorikan lancar bila mana pasar tetap stabil, tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, terdapat persaingan terbatas dan beroperasi pada kapasitas optimum. Lalu dalam kondisi dalam perhatian khusus, di mana kondisi pasar baik meskipun terdapat pengaruh dari perubahan kondisi perekonomian, memiliki pangsa pasar yang sama dengan bersaing dan beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. Lalu kategori kurang lancar bagaimana keadaan ketika pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, posisi pasar terdapat banyak pesaing dan tidak beroperasi pada kapasitas optimum. Lalu dikategorikan diragukan bagaimana kondisi pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian dan terjadi persaingan yang sangat ketat dan kapasitas tidak dapat mendukung operasional, dan bila mana dikategorikan budget, yaitu ketika pasar mengikuti kondisi perekonomian dan menurun serta tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Bisa di next slide. Lalu ada kondisi komponen kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja dikatakan lancar bila mana ketika terdapat manajemen yang sangat baik dan memiliki sumber daya manusia yang memadai dan tidak memiliki permasalahan dalam lingkungan kerja, dikategorikan sebagai dalam perhatian khusus bila mana ketika terdapat manajemen yang baik saja dan juga SDM yang memadai namun pernah mengalami permasalahan dalam lingkungan kerjanya. Lalu dikategorikan sebagai kurang lancar bila mana ketika memiliki manajemen yang cukup baik namun kelebihan tenaga kerja dan terdapat masalah di lingkungan kerja, dikategorikan sebagai dilakukan bila mana memiliki manajemen yang lemah, tenaga kerja yang berlebihan, dan terjadi permasalahan di lingkungan kerjanya, dan dikategorikan macet bila mana manajemen sangat lemah, tenaga kerja berlebihan, dan terjadi permasalahan besar dalam lingkungan kerjanya. Lalu dikategorikan sebagai dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi lain. Dikategorikan lancar bila mana ada dukungan yang stabil, dikategorikan sebagai dalam perhatian khusus bila mana dukungan tidak memberatkan debitur, dikategorikan sebagai kurang lancar bila mana dukungan memberikan dampak yang memberatkan debitur, dikategorikan sebagai diperhatikan, yaitu bila mana dukungan terjadi secara berkelanjutan dan memberatkan debitur, dan dikategorikan macet bila mana dukungan sangat merugikan debitur. Lalu ada komponen upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan. Dikategorikan lancar bila mana upaya pengelolaan baik dan mencapai hasil sesuai dengan perundang-undangan. Dikategorikan mendapat perhatian khusus bila mana upaya pengelolaan baik namun belum mencapai hasil sesuai dengan undang-undang. Lalu dikategorikan kurang lancar bila mana pengelolaan kurang baik, belum mencapai hasil yang sesuai dengan
undang-undang. Lalu dikategorikan diragukan bagaimana upaya pengelolaan kurang baik dan belum mencapai hasil yang sesuai dengan undang-undang, dan dikategorikan macet bila mana upaya pengelolaan tidak baik dan belum mencapai hasil-hasil yang sesuai dengan undang-undang. Bisa di next slide. Lalu ada penilaian yang kedua, yaitu penilaian terhadap kinerja debitur, yang meliputi penilaian terhadap komponen profitabilitas, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Ini ada beberapa perolehan seperti gambar di samping. Ada bagaimana ketika kondisi dikatakan lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Contohnya di sini kita lihat profitabilitas dikategorikan lancar, bila mana perolehan laba tinggi dan stabil. Dikategorikan dalam perhatian khusus, bila mana perolehan laba cukup baik, namun berpotensi menurun. Dikategorikan pula lancar, bila mana perolehan laba rendah. Dikategorikan diragukan, bila mana perolehan laba kecil dan kerugian operasional dibayar oleh penjualan aset. Dan dikategorikan macet, bila mana mengalami kerugian dan tidak mampu membayar kewajiban. Dan komponen-komponen lainnya tergantung terhadap kondisi-kondisi yang membuat penilaian menjadi lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya adalah penilaian yang ketiga, yaitu penilaian terhadap kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen. Yang pertama itu ada ketepatan pembayaran pokok dan bunga, lalu ada ketersediaan, keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Sini kita lihat contohnya masih sama untuk menilai komponen-komponennya, ada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Contohnya di sini ada ketepatan pembayaran pokok bunga, dikategorikan lancar bagaimana pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan. Lalu dikategorikan dalam perhatian khusus bila mana terdapat tunggakan dan jarang mengalami cerukan. Lalu dikategorikan pola lancar bila mana terdapat tunggakan sama 90-120 hari dan terdapat cerukan berulang. Dikategorikan diragukan bila mana terdapat tunggakan sama 120-180 hari dan terjadi cerukan bersifat permanen. Lalu dikategorikan sebagai macet bila mana terdapat tunggakan melampaui 180 hari. Dan ini ada komponen-komponen lainnya dan penilaian-penilaian sesuai dengan kategori-kategorinya. Bisa di next slide. Oke, bisa di next slide. Bisa di next slide lagi. Oke, selanjutnya ada aset produktif, termasuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Agunan tunai yang menjadi jaminan dari aset produktif harus memiliki kualitas lancar. Agunan tunai yang dimaksud seperti giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, SBI atau SBN, jaminan pemerintah pusat yang sesuai dengan undang-undang, dan standby letter of credit dan prime bank. Agunan tunai harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan. Lalu jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu aset produktif. Lalu memiliki peningkatan hukum yang kuat dan bebas dari perikatan lain. Lalu agunan tunai harus disimpan pada bank penyedia dana dengan syarat harus bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Dapat dicairkan paling lambat 7 hari dan mempunyai jangka waktu yang sama dengan aset produktif dan tidak dijamin kembali oleh bank penyedia. Bank wajib melakukan klaim pencairan paling lambat 7 hari setelah debitur wan prestasi. Wan prestasi dalam hal ini adalah memiliki tanggungan pokok, tanggungan bunga sama 90 hari dan tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga tersebut. Dan pada saat aset produktif jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan lain, serta pembayaran pokok bunga. Jadi next slide. Lalu di sini ada kredit dan penyediaan dana dalam jumlah kecil, serta ada kredit dan penyediaan dana di daerah tertentu. Di mana nomor 1 ini, penetapan kualitas aset produktif hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk yang pertama ada kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada satu debitur dengan jumlah kurang dari atau sama, yaitu 5 miliar. Lalu kredit dan penyediaan dana lainnya pada debitur dengan lokasi kegiatan usaha yang berbeda di daerah tertentu dengan jumlah sampai 5 miliar atau lebih. Lalu kredit dan penyediaan dana lain diberikan pada bank pada debitur UMKM dengan jumlah lebih dari 5-25 miliar dengan syarat bank harus memiliki predikat penilaian kecukupan, kualitas, penerapan manajemen risiko. Lalu jika lebih dari 5-15 miliar, maka bank harus memiliki predikat penilaian yang cukup terhadap KPMR atau penerapan manajemen risiko. Penentuan kualitas kredit yang hanya mendasarkan kepada membayar seperti di atas tidak diberlakukan untuk kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan kepada satu debitur UMKM dengan jumlah lebih dari 5 miliar yang merupakan kredit yang direstrukturasi dan penyediaan dana kepada 50 debitur terbesar di bank. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kredit dan penyediaan dana berorientasi ekspor. Kredit dan penyediaan dana berorientasi ekspor adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan sektor ekspor dan meningkatkan devisa negara. Dan juga lebih tepatnya untuk mengembangkan sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara nasional. The next. Baik, untuk mendorong ekspor ada penilaian kualitas aset dari bank. Yang pertama adalah penilaian aset produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dan memiliki kualitas lancar.
Yang kedua adalah bagian dari aset produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. Nah, persyaratan tertentu ini adalah pertama dimiliki oleh pemerintah pusat, dan yang kedua adalah kegiatan usaha memberikan pembiayaan ekspor nasional. Dan yang ketiga adalah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan status sovereign. Nah, yang keempat, jaminan dari lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, di mana jika debitur melakukan non prestasi, bank itu paling lambat 7 hari kerja harus mengklaim jaminan tersebut. Yang enam terkait debitur melakukan non prestasi. Next. Terkait debitur yang melakukan non prestasi, dilakukan agunan yang diambil alih. Agunannya adalah jaminan yang diserahkan oleh debitur, di mana bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap agunan yang diambil alih atau AIDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambil alihan agunan. Penilaian terhadap agunan yang diambil alih ada penilaian independen, di mana penilaian independen ini adalah bagi AIDA dengan nilai paling sedikit 5 miliar rupiah atau minimal 5 miliar rupiah. Nah, juga adalah penilaian agunan yang diambil alih oleh dari internal bank sendiri atau dari pihak internal bank sendiri, di mana untuk penilaian dari internal bank, AIDA harus kurang dari 5 miliar atau di bawah 5 miliar. Nah, untuk kualifikasi penilai independen untuk AIDA harus dari kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan. Next. Ya, berikut adalah contoh penetapan kualitas kredit bagi ekspornya. Pada bulan Desember 2018, bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap fasilitas kredit debitur A dengan kualitas kredit tergolong macet. Dalam perjanjian restrukturisasi kredit, dinyatakan bahwa debitur A harus membayar angsuran pokok dan atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2019. Lanjutan debitur A dalam 3 kali periode pembayaran berturut-turut, yaitu pada tanggal 10 Januari 2019, 10 Februari 2019, dan 5 Maret 2019 dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian restrukturisasi kredit. Next. Baik. Nah, ini adalah contoh penetapan kualitas kredit pada saat debitur A mulai memenuhi kewajibannya. Pada Januari 2019, debitur A memenuhi pembayaran dan persyaratan lain. Namun kualitas kredit masih tinggi atau macet, sebagaimana kualitas kredit sebelum restrukturisasi. Dan Februari masih sama, itu memenuhi persyaratan memenuhi, tapi kualitas kreditnya juga masih tinggi atau macet. Nah, mulai Maret 2019, kualitas kreditnya mulai turun di paling tinggi atau macet, jadi diragukan. Yang mana ini adalah dapat tingkat dari kualitas kredit sebelum direstrukturisasi. Nah, pada mulai bulan April 2019, kembali memenuhi persyaratan memenuhi dan kualitas berdasarkan faktor penilaian prospek usaha kredit debitur dan kemampuan debitur memiliki kualitas kredit yang baik. Lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke dalam restrukturisasi kredit, di mana restrukturisasi kredit itu merupakan usaha yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Nah, bank pada kegiatan ini bank wajib memberi standar laporan akuntansi restrukturisasi kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, gimana sih restrukturisasi kredit bisa diajukan oleh debitur kepada bank? Yang pertama yaitu debitur mengalami kendala atau kesulitan dalam pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Kemudian debitur mempunyai prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Kemudian ini cara-cara restrukturisasi kredit, di mana yang pertama ada penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan berlaku, serta konversi kredit menjadi permintaan modal sementara. Nah, apa sih emang manfaat dari restrukturisasi kredit? Yaitu memberikan keringanan bagi peminjam atau debitur yang sedang kesulitan membayar tagihan cicilannya. Nah, debitur pun bisa tetap melanjutkan cicilan pinjaman tanpa takut harus ada kena denda atau masuk ke daftar hitam karena tersendat dalam membayar. Nah, perlu kita ketahui bahwa bukan untuk terbebas dari utang, melainkan membantu kondisi debitur sementara. Artinya ketika sudah pulih keuangan dari orang debitur, maka bisa melanjutkan untuk pembayaran selanjutnya. Nah, apa sih emang hal dilarang untuk melakukan restrukturisasi kredit? Yang pertama itu ada memperbaiki kualitas kredit dan menghindari pembentukan PPKA tanpa memperhatikan kriteria bahwa debitur itu mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Nah, yang kedua, debitur masih memiliki prospek kredit. Nah, inilah prinsip dari restrukturisasi kredit, yaitu ada 4, di mana ada objektivitas, independensi, menghindari kepentingan, dan juga ada kewajaran. Kemudian, gimana sih penetapan kualitas kredit restrukturisasi? Yaitu yang pertama ada kualitas kredit setelah restrukturisasi ditetapkan. Kemudian ada penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah 1 miliar. Dan juga ada penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok restrukturisasi berjumlah lebih dari 10 miliar. Dan yang terakhir yaitu penetapan kualitas kredit tidak dipengaruhi oleh yang diberikan oleh bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 10 miliar. Kemudian penjelasan hapus buku. Nah, hapus buku ini merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan suatu bank dengan menggunakan pembiayaan yang bermasalah atau macet yang sulit ditangani dari dana cabang menjadi eks kerja bank lagi, tetapi tidak menghapus hak bank untuk melakukan penagihan pelunasan pada debitur. Nah,
hal yang kita perlu ketahui dengan hapus buku itu, yang pertama, penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100%, dan juga kualitasnya telah ditetapkan macet. Dan hapus buku itu tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana atau partial write-off. Kemudian hapus untuk memperoleh aset produktif yang diberikan. Dan juga bank punya kewajiban mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. Yang terakhir, bank juga punya kewajiban untuk mengadministrasi data dan informasi mengenai aset produktif yang telah mengalami hapus buku. Ini adalah contoh restrukturisasi kredit di mana misal Tuan Aldi minjam untuk membeli kendaraan dengan waktu jatuh tempo 60 bulan dan besar angsurannya senilai 2,980 ribu per bulan. Dengan demikian, total angsuran yang harus dibayarkan kembali oleh Tuan Aldi adalah senilai sebesar 179.040.000. Sayangnya, setelah melakukan pembayaran angsuran kedua, Tuan Aldi itu melakukan realisasi pembiayaan lantaran terkena dampak skenario restrukturisasi kredit yang mungkin diterima oleh Tuan Aldi, tergantung dari kebijakan yang diberikan pihak debitur. Bagaimana restrukturisasi kreditnya? Nah, berikut caranya, kondisinya. Ada dua. Yang pertama, Tuan Aldi membayar angsuran 50% selama periode relaksasi 3 bulan. Pada skenario ini, Tuan Aldi tetap diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar 50% dari angsuran awal selama periode relaksasi, yaitu 3 bulan. Setelah periode relaksasi, maka besar angsuran akan mengalami kenaikan menjadi 3.066.000 per bulan. Dengan demikian, maka total pembayaran di akhir masa jatuh tempo ialah 2.980.000. 80.000 kali 2.984.000 dikali 3 ditambah 3.066.000 dikali 55 sama dengan 179.074.000. Nah, skenario kedua itu ada Tuan Aldi tidak membayar angsuran selama periode relaksasi 3 bulan. Pada skenario ini, Tuan Aldi tidak diwajibkan untuk membayar angsuran selama periode relaksasi yakni 3 bulan. Setelah periode relaksasi, maka besar angsuran akan mengalami kenaikan menjadi demikian, maka total pembayaran di akhir masa jatuh tempo ialah 2.980.000 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 ditambah 3.147.000 dikali 55 sama dengan 179.053.000. Sekian dari saya kembalikan ke Bang Murata. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah mengawarkan materi untuk pemenuhan tugas akhir ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kesalahan, baik kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.